Puji Tuhan, Shalom saudara, kita ada di ibadah online Perjamuan Kudus Minggu 4 Juli 2021. Sekalipun kita dalam ibadah online, kita mau tetap antusias. Saya pastikan saudara tetap memperhatikan, saudara punya sikap yang baik dalam mengikuti ibadah online ini. Waktu menyanyi, ikut menyanyi, berdoa, ikut berdoa, menyembah Tuhan, dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya kita dan keluarga kita yang beribadah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan akan diberkati Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita tundukkan kepala. Dengan pengakuan kami datang kepadamu ya Tuhan, bahwa perlindungan, pemeliharaan, pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, yang kepadanya pagi hari ini kami beribadah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Audio Jungle. Audio Jungle. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk doa ibadah pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala perkenan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu melawat setiap kami, terlebih-lebih Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk keberadaan jemaat-Mu ya Bapa, di setiap rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau setiap jemaat-Mu. Engkau yang melindungi, Engkau yang menghibur, Engkau yang menolong, dan Engkau yang menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini, ibadah yang memuliakan nama Tuhan dan berdampak bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, semua teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, penuh gairah, walaupun kita ada di bulan yang terlihat darurat. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita setia. Kita ada di tema yang baru, kesetiaan. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Semua boleh bertepuk tangan. Seperti yang Bapak Gembala bilang, kita mau fokus, kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yo, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan, bermazmur bagi Tuhan. Lagi katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, oh oh oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari semua bernyanyi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semua boleh sorakan haleluya. Haleluya. Semua bertepuk tangan, yuk. Saya percaya setiap kita berekspresi, semua bergairah. Kita naikkan pujian ini. Oh, wah, yo. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Takkan pernah, haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, semua siap lompat buat Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Bapak Ibu. Tuhan kita yang setia. Kita mau memberikan persembahan sebentar. Bapak Ibu Saudara yang mau langsung melakukan transfer boleh. Kita akan melihat pengumuman video persembahan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan.
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di bulan yang baru, hari yang baru Tuhan, suasana yang baru yang kami boleh alami bersama Tuhan. Kami percaya Kau setia Tuhan Yesus, apapun yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Yesus. Kami mau buktikan kami setia Tuhan. Walaupun kami ada dalam ibadah online Tuhan Yesus, hati kami tetap berpaut padamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Biar semua yang bernafas menyembah Tuhan, biar semua yang bernafas meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Yesus, Kau yang pelihara hidup kami, Kau yang jamin setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia.
namanya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kami sembah Kau Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, berbicaralah bagi kami, mari penuhi kami dengan isi hati-Mu, supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-umat-Mu yang ada dalam ibadah online ini, baik ada di rumah, di tempat-tempat lain. Tuhan memberkati hati kami menjadi tanah yang subur, benih yang ditabur, kemudian akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat untuk puji hormat bagi Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ada dalam ibadah yang sangat diberkati, karena saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi ibadah online, ibadah offline, semua sama di mata Tuhan. Yang tidak sama kadang-kadang di sikap hati kita. Kalau kita ikut ibadah online, kita kadang-kadang sambil pergi ke kamar mandi, sambil pergi ke dapur. Nah, kita berharap kita tidak melakukan itu. Baik saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tentang kesetiaan, ini yang menjadi tema kita bulan Juli ini. Dan di awal Juli ini saudaraku, kita akan belajar tentang tema ini dengan seksama. Seksama mempelajarinya secara mendasar sebelum kita masuk ke poin-poin pembahasan selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang di bulan Juli ini. Nah, saudara, kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia punya makna begini, berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji, pada pendirian dan sebagainya. Kesetiaan itu juga bicara tentang taat. Taat bagaimanapun berat tugas yang dilakukan. Taat bagaimanapun berat tugas yang dilakukan. Jadi kalau saya kemudian ambil kesimpulan saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu adalah meneruskan sesuatu dengan tabah. Meneruskan apa yang kita sudah pegang teguh. Meneruskan apa yang sudah menjadi komitmen kita, janji kita. Apa yang kita sudah pegang sejak awal.
prinsip, kebenaran, nilai-nilai hidup yang tepat seturut apa yang Tuhan mau. Nah saudaraku, meneruskannya dengan tabah. Itulah kesetiaan menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah kalau kita lihat sekarang di Alkitab dalam perjanjian lama saudara, kesetiaan itu ditulis dengan kata emunah. Emunah itu tidak tergoyahkan, tidak berubah, memelihara, menjaga, menyimpan, dan memperhatikan. Kata emunah ini saudaraku berkali-kali muncul dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru kata kesetiaan ini ditulis dengan pistos. Pistos itu artinya saudara dapat dipercaya, taat, gigih. Nah saudaraku, kalau kita bersumber atau berangkat dari Alkitab perjanjian baru dengan kata pistos, orang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Makanya saudaraku, orang setia itu pasti dapat kepercayaan. Itu udah rumusnya saudara. Setia pasti dipercaya. Setia ada dalam kesetiaan, pasti ada dalam kepercayaan. Saya ulangi lagi. Setia pasti dipercaya. Ada dalam kesetiaan, pasti ada dalam kepercayaan. Orang yang setia, orang yang hidup dalam kesetiaan pasti diberi kepercayaan oleh Tuhan. Pasti diberi kepercayaan oleh banyak orang. Orang yang hidup dalam kesetiaan pasti mengalami kapasitas yang diperbesar oleh Tuhan melalui orang-orang yang mempercayakan sesuatu kepada dia. Nah saudara, kadang-kadang orang tuh mempercayakan kita sesuatu bukan karena hebat dan pintar kita aja. Itu memang gak salah. Tapi saudaraku, pintar, hebat, kalau gak setia percuma saudara. Dia gak akan pernah tuntas melakukan sesuatu. Kesetiaan adalah batu penjuru dari karakter. Saudara tahu batu penjuru? Bangunan tuh kalau gak punya batu penjuru itu bisa gagal saudaraku. Bangunan sehebat apapun kalau gak punya batu penjuru itu saudaraku batu yang ada di ujung-ujung, di sudut-sudut bangunan. Itu menopang sisi satu dengan sisi yang lain. Nah karakter itu adalah batu penjuru. Kesetiaan itu adalah batu penjuru dari karakter. Jadi kesetiaan itu penopang dari karakter yang satu dengan karakter yang lain, karakter yang satu dengan karakter yang lain. Kesetiaan itu saudaraku merupakan batu penjurunya. Dan itu berarti kesetiaan sangat penting sekali. Dasar dari semua karakter adalah kesetiaan. Dasarnya semua aspek dalam kehidupan ini didasari dengan kesetiaan. Kesetiaan adalah the starting point. Kesetiaan adalah sesuatu yang di dalamnya kita bisa memulai sesuatu. Tanpa kesetiaan saudara dan saya gak bisa memulai sesuatu. Tanpa kesetiaan saudara dan saya gak bisa memulai sesuatu dari awal. Seperti Kristus, saudaraku, dia mau mati bagi saudara. Dia memulai itu. Dan dia ada dalam kesetiaan, dalam penderitaannya selama dia ada di muka bumi. Sampai dia ada di Golgota. Itu gambaran kesetiaan. Buat saya, saudaraku, salib adalah lambang kesetiaan. Golgota adalah lambang kesetiaan. Darah Yesus adalah lambang kesetiaan. Saudaraku, darah Yesus itu, perhatikan baik. Darah Yesus itu tercurah karena Yesus hidup dalam kesetiaan. Dia sudah berkomitmen untuk menjadi penyelamat bagi kita. Sampai dia harus dihina, dicambuk, disiksa. Tapi buat dia itu gak masalah. Karena Yesus hidup dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah perhatikan baik. Di ibadah perjamuan kudus online kita ini perhatikan baik saudara. Kalau saudara dan saya bisa menerima perjamuan kudus nanti, saudara bisa diselamatkan oleh tubuh dan darah Yesus. Perhatikan baik ini. Saudara diselamatkan oleh kesetiaan dari seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu saudara, keselamatan itu hasil dari kesetiaan Sang Juru Selamat kita. Kesetiaannya lah yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, kesetiaan adalah batu penjuru dari karakter. Dasar dari semua karakter adalah kesetiaan. Semua aspek dalam kehidupan ini didasari dengan kesetiaan. Kesetiaan adalah the starting point dalam hidup kita. Pastikan Bapak Ibu, anak muda, anak syut, pastikan kalau kau mau memulai sesuatu, pastikan kau mau memulainya dengan kesetiaan. Tidak ada keberhasilan tanpa kesetiaan. Kau mau memulai sesuatu yang hebat, mengawalinya dengan perkara yang luar biasa. Tapi kalau kau tidak setia, kau tidak akan pernah mengalami hasil apapun. Dan kau tidak akan pernah menjadi siapapun. Tolak ukur dari karakter seseorang adalah hatinya yang setia. Makanya saudara, Amsal 20 ayat 6 bilang begini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia
siapakah menemukannya? Loh saudara, orang baik ternyata banyak. Orang baik ternyata nggak sedikit. Orang baik ternyata nggak jarang. Tapi Alkitab bilang, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan adalah barang langka hari-hari ini saudara. Wah, anak-anak muda ya, anak-anak muda nih, perhatikan anak muda. Hari-hari ini saudara, begitu banyaknya alat komunikasi, media sosial, bikin anak muda tuh dengan mudah nggak setia. Nggak setia bikin janji, nggak setia dengan calon pasangan hidupnya, saudaraku. Putus sana, putus sini, saudaraku ya. Pernikahan hari-hari ini begitu banyak mengalami kehancuran. Masa pandemi, perceraian begitu luar biasa. Bapak Ibu, kesetiaan hari-hari ini begitu menjadi langka. Dan benar banget Alkitab. Alkitab tuh pinter, lebih pinter dari buku manapun saudara. Alkitab sudah bilang, oh banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapa menemukannya? Para pelayan Tuhan, kita mau setia melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu ada banyak gesekan. Saya tahu melayani Tuhan gak selalu enak. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi bilang kan berpegang teguh, meneruskannya dengan tabah. Karena kalau kita meneruskan dengan tabah, saudara, kita akan mencapai tujuan yang luar biasa. Daripada kita berhenti di tengah jalan, gagal lagi, unfinished. Kita jadi orang yang selalu ngalami unfinished, nggak selesai. Dicari dan dikasih reward orang yang setia itu. Saudara, taruh fotomu di situ. Place photo here. Saya mau foto saya ada di situ. Saudara, mau foto saudara ada di situ? Saudara mau foto saudara dipampang di situ? Ya, kita rindu ada foto kita di situ. Karena kalau saudara adalah orang-orang yang mau belajar dalam kesetiaan, saudara orang yang dicari oleh Tuhan, orang yang diinginkan oleh Tuhan untuk Tuhan kasih reward sama saudara. Dan saudara, reward dari Tuhan tuh reward yang luar biasa. Kenapa kita harus setia? Apa alasan kita kita harus setia? Alasan kita harus setia karena hidup dalam kesetiaan adalah perintah Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 3 bilang begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 5a bilang begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi alasan kita hidup setia kenapa saudara? Hidup dalam kesetiaan adalah perintah Tuhan. Jadi kenapa kita harus setia? Karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain itu bukan hanya sekedar bicara tentang berhala patung-patung seperti yang orang zaman dulu lakukan. Saudara, Allah lain di zaman modern ini bisa hobi kita, bisa harta kita, bisa pekerjaan kita, bahkan bisa nyawa kita. Di masa pandemi ini begitu banyak orang ketakutan, bahkan berlebihan ketakutan. Sampai ibadah ditinggal, saudara. Lupa untuk ada lagi dalam kedisiplinan rohani. Karena mikirin ketakutan. Aduh, saya nanti kena gak ya virus itu ya? Saya nanti kena gak ya COVID-19 ya? Saya kena gak ya Delta ya? Saya kena gak ya apapun itu namanya saudaraku. Dan banyak orang sekarang begitu rupa dirasuki dengan ketakutan. Dan mereka hanya memikirkan persoalan-persoalan yang menakutkan. Ayo Bapak Ibu, kita mau hidup dalam kesetiaan. Karena kesetiaan itu adalah perintah Tuhan. Ayo kita tetap setia ibadah. Oke, sekarang pemerintah anjurkan online, kita taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang rumah ibadah ditutup dulu, ibadah di rumah, kita harus taat. Itu yang kita lakukan sekarang saudara. Kita taat kepada PPKM darurat Jawa Bali. Tapi saudaraku, kita mau terus setia beribadah kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu adalah perintah Tuhan. Berikutnya, alasan kita harus setia apa? Karena kesetiaan adalah karakter Tuhan. Saudara buka 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang begini, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal karakternya. Karena dia tidak dapat menyangkal tabiatnya. Sekali lagi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, orang setia adalah orang yang tetap setia terhadap orang yang tidak setia.
Orang kalau udah punya karakter atau tabiat setia seperti Kristus punya, saudara, dia akan tetap setia kepada orang yang tidak setia sekalipun kepada dia. Dia akan tetap setia kepada anak-anaknya sekalipun anak-anaknya melukai dia, anak-anaknya bikin susah dia. Dia akan tetap setia sama pasangannya sekalipun pasangannya mengkhianati dia. Dia akan tetap setia. Dia akan tetap setia kepada pemimpinnya sekalipun pemimpinnya banyak kekurangan. Pemimpinnya mungkin tidak selalu menyukakan hatinya. Dia akan tetap setia. Dengar baik, orang setia itu pasti tetap setia sekalipun dia menghadapi orang yang tidak setia. Karena Alkitab bilang, jika kita tidak setia, Kristus tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini powerful, saudaraku. Dan saya percaya kesetiaan itu harus juga menjadi karakter kita. Harus juga menjadi tabiat kita. Seperti Kristus juga punya tabiat itu. Kita mau punya tabiat itu, kita punya karakter itu, kita mau punya, saudara. Dan jangan terpengaruh dengan yang tidak setia. Jangan terpengaruh dengan yang tidak komitmen. Kita mau tetap setia, kita mau tetap punya komitmen. Amin, saudara. Dan kesetiaan itu akan mengalahkan segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Keberhasilan atau kesuksesan seseorang bukan ditentukan dari apakah dia pernah jatuh dalam dosa atau tidak, gagal atau berhasil, kalah atau menang, tetapi ditentukan dari kesetiaannya untuk tidak pernah berhenti mencoba bangkit dan berubah. Bangkit dan berubah. Amin, saudara. Setiap kita pernah jatuh bangun, setiap kita pernah gagal berhasil, setiap kita pernah kalah menang. Dengar baik, saudara. Keberhasilan atau kesuksesan seseorang tidak tergantung dari seberapa banyak kau sering jatuh bangun, gagal berhasil, kalah menang. Tapi saudaraku, pertanyaannya, kesuksesan seseorang itu justru adalah dalam pertanyaan ini, seberapa banyak kau mau terus setia untuk bangkit lagi, dan ini yang paling penting, setia untuk terus berubah menjadi lebih baik. Saudara, jangan takut, kita punya pribadi yang setia. Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kau jatuh datang kepada dia pribadi yang setia menerima engkau. Ketika kau gagal datang kepada dia pribadi yang siap memeluk engkau. Dia pribadi yang siap untuk membawa engkau kepada kemenangan berikutnya, kemenangan yang sudah dia siapkan bagi saudara. Jika kau kalah, datang kepada dia setia. Dia akan memberi kekuatan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Kalau saudara baca Mazmur 136, satu pasal itu, saudara, itu pasal yang luar biasa. Alkitab bilang begini di pasal itu. Saudara, saya akan baca beberapa ayat aja karena pasal ini powerful sekali. Mazmur 136, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya kasih setianya. Kalau saudara baca Mazmur 136 nanti, saudara, itu luar biasa. Boleh, mungkin ditayangkan. Saya berharap ditayangkan. Mazmur 136 dari ayat 1 sampai dengan ayat penghabisan, ayat yang ke-26, selalu dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gak perlu takut, saudara. Gak perlu takut dengan seberapa banyak kau gagal, seberapa banyak kau berhasil, seberapa banyak kau jatuh, seberapa banyak kau bangun, seberapa banyak kau kalah, seberapa banyak kau menang. Setialah untuk tetap bangkit dan berubah. Bangkit, datang kepada pribadi yang tetap setia menerima saudara. Datang kepada pribadi yang sudah mati di Golgota. Saudaraku, roti dan anggur ini lambang dari tubuh dan darah Yesus yang sudah dipersembahkan untuk saudara dan saya. Tanda dia mau menerima saudara dan saya apa adanya. Dia setia menerima saudara sekalipun saudara tidak setia. Oke, selanjutnya, saudaraku, menuju kepada kesetiaan. Yang pertama, menuju kepada kesetiaan yang pertama, menetapkan diri dalam kesetiaan. Pastikan saudara putuskan untuk saudara jadi orang yang hidup dalam kesetiaan. Yang kedua, berjuang untuk ada dalam kesetiaan. Berjuang, saudaraku, berjuang. Perhatikan baik, saudara harus berjuang. Dan yang ketiga, menikmati kesetiaan. Wow, saudara harus sampai kepada level ini, saudara.
menikmati kesetiaan. Kesetiaan bukan jadi lagi beban. Tapi yang pertama saudaraku, saya ulang, kita harus menetapkan diri dalam kesetiaan. Mau komit kita mau komit, kita mau jadi orang yang hidup dalam kesetiaan. Tapi memang saudaraku, perjalanan berikutnya saudara dan saya harus berjuang untuk terus ada dalam kesetiaan. Tenang, ada kuasa Tuhan. Ada firman Tuhan yang menuntun saudara. Tenang, jangan takut saudara. Seperti yang saya bilang tadi di slide sebelumnya, jangan takut. Ada pribadi yang setia buat saudara dan saya. Dan yang terakhir, menikmati kesetiaan. Saudara, nikmati kesetiaan. Kesetiaan tuh indah banget loh saudara. Kesetiaan tuh nikmat sekali saudara. Asal saudara sudah mengerti, oh bagaimana indahnya dalam kesetiaan, saudara pasti bisa menikmatinya. Orang kalau udah menikmati kesetiaan saudara, contoh, setia beribadah. Kalau dia nggak ibadah, itu ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, saudara. Kalau orang udah menikmati baca firman Tuhan, pembacaan Alkitab setahun, terus lolos sehari 2 hari, ada yang kurang di dalam hatinya, saudara. Itu orang setia. Orang yang menikmati kesetiaan tuh kayak gitu, saudaraku. Orang menikmati kesetiaan tuh orang yang kalau saya nggak lakukan kesetiaan, ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Bukan gini, nggak masalah, nggak lakukan itu juga nggak masalah, nggak gitu saudaraku. Orang yang menikmati kesetiaan itu orang yang kalau dia nggak melakukan kesetiaan itu, dia nggak melakukan sesuatu yang dia lakukan dengan setia itu, ada sesuatu yang kurang. Yuk cek hidup kita, hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya itu hidup yang udah sampai di level menikmati kesetiaan nggak, saudara? Yuk dari 3 ini, menetapkan hidup dalam kesetiaan, berjuang untuk ada dalam kesetiaan, dan kemudian menikmati kesetiaan. Saya berdoa supaya kita sampai di level menikmati kesetiaan. Wow, saudara, kalau saudara sudah sampai di level menikmati kesetiaan, wow, itu powerful. Saudara akan jadi orang yang akan dilimpahi banyak kepercayaan oleh Tuhan, akan mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan. Berkat bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi berkat itu bicara juga tentang banyak hal yang Tuhan mau kasih buat saudara dan saya. Terakhir, ciri orang yang setia dan upah bagi yang setia, saya akan bahas minggu depan. Kita akan pelajari ini. Ciri orang yang setia tuh kayak apa sih? Terus upah bagi orang setia tuh apa sih? Kita akan bahas minggu depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau mengambil keputusan untuk hidup dalam kesetiaan. Kita mau mengambil keputusan untuk hidup dalam kesetiaan, berjuang dalam proses untuk terus ada dalam kesetiaan dan menikmati kesetiaan. Saudara, mari siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara untuk kita terima perjamuan kudus. Seluruh jemaat yang ada di rumah boleh bangkit berdiri semuanya. Mari yang ada di rumah bangkit berdiri, Bapak, Ibu, anak-anak semua bangkit berdiri. Kita berdoa sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara, minta Tuhan layakkan hidup saudara, supaya kita sungguh-sungguh dilayakkan untuk kembali menerima kasih karunia lebih lagi dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau baik. Terima kasih, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, oh lepaskan segala susah, darahnya tebus, darahnya amat kuasa. Pandang pribadi yang setia itu saudara, dia setia menerima saudara, dia setia untuk memeluk saudara, dia setia untuk memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Oh, darahnya tebus. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Oh sungguh heran, lagi darahnya amat kuasa, darahnya
amat kuasa, ya sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, anak-anak muda, Youth Generation yang mengikuti ibadah online ini, perhatikan baik. Setiap kali kita makan roti dan minum darahnya, makan roti dan anggur, lambang tubuh dan darahnya, setiap kali kita melakukannya, ingat baik, itu hasil dari kesetiaan sang pribadi yang jadi juru selamat kita. Kita diselamatkan karena kesetiaannya. Kesetiaannya untuk terus memberi dirinya menjadi korban bagi pengampunan dosa buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan melayani umat Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Salibnya, Salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya, oh salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, mari angkat roti yang ada di tangan kanan kita lebih kepala. Firman-Nya datang kepada setiap kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan melebihi kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur yang adalah tubuh darah Yesus. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk kesetiaannya, bahwasannya kasih setianya selama-lamanya bagi kita. Haleluya, sekalipun kita tidak setia, Dia pribadi yang tetap setia bagi saudara. Korbannya di kayu salib, di Golgota, menyelamatkan saudara dan saya. Jangan pernah ada yang mau diintimidasi dengan ketakutan, keraguan. Dengar baik, dengar baik. Ketika kau datang kembali kepada Dia, Dia adalah Tuhan dan pribadi yang setia menerima saudara. Yang lemah, yang lesu, dalam nama Yesus diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang ragu diteguhkan hari ini. Oh, setiap engkau yang berbeban berat, dalam nama Yesus diberi kelegaan. Yang sakit disembuhkan. Oh, yang mengalami kekurangan materi, ekonomi yang sedang merosot, dalam nama Yesus kau akan dilimpahkan berkat-berkat materi dari Tuhan. Hiduplah dalam kesetiaan, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, wakil rakyat, TNI, Polri, seluruh elemen bangsa ini diberi kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang berat ini, masa pandemi. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan damai sejahtera, dengan shalom. Pulau-pulau diberkati. Secara khusus PPKM darurat yang sedang berjalan di Jawa dan Bali, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang ada di garis depan. Tuhan menolong mereka, menopang mereka. Tuhan taruh hikmat kepada para pemerintah yang ada untuk bisa mengendalikan ini semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi. Engkau memberkati para pemimpin gereja, semua sinode yang ada bersatu untuk melakukan amanat Kristus yang agung itu. Kami berdoa untuk gereja Pentakosta, baik pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus resort, pengurus lokal. Tuhan memberkati ya Tuhan, para gembala, pengerja, para umat Tuhan di gereja Pentakosta. Gereja ini boleh menjadi gereja yang masuk dalam kriteria mempelai Kristus, masuk dalam kategori mempelai Kristus, siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, mulai dari gembala, pengurus gereja. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para leader di bidang-bidang pelayanan, di wadah-wadah pelayanan, di komsel Tuhan, pelayanan diakonia, misi, pelayanan doa. Seluruh jemaat diberkati Tuhan. Gereja ini menjadi gereja kesaksian, gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah, gereja yang mau belajar serupa Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya gereja ini Kau yang sudah memulai dan Kau yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Inilah menjadi doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan lihat pengumuman sebentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Gereja Pentakosta Antapani Bandung. Saya Christine akan menyampaikan Pentakosta News minggu ini. Berikut ini adalah jadwal kegiatan rutin gereja selama 1 pekan. Telah lahir seorang bayi perempuan, yaitu anak kedua dari keluarga Bapak Johnson Simanjuntak. Lahir pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di RS Karisma Cimareme. Selamat atas kelahirannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bagi jemaat yang berulang tahun pribadi ataupun berulang tahun pernikahan di bulan Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pribadi ataupun berulang tahun pernikahan di bulan Juni, akan didoakan dan diberikan souvenir pada saat ibadah offline tanggal 25 Juli 2021, begitu juga dengan sakramen penyerahan anak. Untuk pendaftaran menjadi jemaat baru, silakan mengisi formulir pendaftaran di link Google Form di bawah ini dan mengikuti pembinaan hidup berjemaat sebanyak 2 sesi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Gembala. Pembacaan Alkitab setahun secara urutan kitab, hari ini sudah sampai di Kitab Amsal pasal 1-3. Mari seluruh jemaat Gereja Pentakosta Antapani Bandung, kita mau disiplin dalam membaca Alkitab dan setia dalam perkara rohani. Selamat beribadah kepada yang baru pertama kali hadir di ibadah Gereja Pentakosta Antapani. Kita satu di dalam tubuh dan kasih Kristus. Segalanya yang ku miliki, semuanya
Sekian Pentakosta News minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita lebih kepala, terimalah berkat, diberkati pribadimu, keluargamu, pekerjaan tanganmu, yang kau perbuat mempermuliakan Tuhan. Anak-anak muda, youth generation, diberkati sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu, gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Bahkan seluruh perjalanan hidup kita diberkati untuk membentuk kita, mendewasakan kita seperti yang Tuhan mau, dan sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus, anugerah dari Allah Bapa di surga, tuntunan persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Semua aku diberkati.